Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, al-mu'takifina wal mu'takifat. Sebelumnya marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta sehat afiat. Malam ini adalah merupakan malam ke-25 yang kalau menurut teori dan rumusnya Al-Imam Ghazali rahimahullah, bila puasa Ramadan dimulai hari Kamis, biasanya Lailatul Qadar datangnya malam ke-25. Semoga capek-capeknya Bapak Ibu, capek-capeknya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Lailatul Qadar itu bukan perkara yang susah seperti apa, begitu tidak. Lailatul Qadar itu disediakan memang pahalanya oleh Allah untuk setiap umat Islam, karena untuk mendongkrak daripada derajat tingginya umat Nabi Muhammad ketimbang umat Islam terdahulu, ketimbang umat Islamnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dan sebagainya. Inilah diadakan syariat Lailatul Qadar. Kalau dari maghrib sampai subuh ini Bapak Ibu di masjid beriktikaf, iktikafnya dinilai pahala 83 tahun 4 bulan. Bapak Ibu sudah sholat maghrib, isya, taraweh, tahajud berjamaah. Ada nggak tadi tahajud berjamaah? Ada. Itu semua dinilai oleh Allah 83 tahun 4 bulan ibadah. Kalau Bapak Ibu tadi berinfak ya dari maghrib sampai subuh ini, maka infak Anda yang 50.000, 100.000, semua itu diberikan pahala seperti berinfak pada 83 tahun 4 bulan. Berzikirnya, bersolawatnya Bapak Ibu sekalian, bermunajat dan doanya, semuanya dinilai oleh Allah seperti itu. Baik, hadirin, memang dari semua perintah Allah Ta'ala, semuanya harus mengerucut kepada amalan-amalan kita ini, harus mengerucut kepada puncaknya menghasilkan yang namanya la'allakum tattaqun. Ini adalah merupakan puncak daripada ibadah seorang hamba. La'allakum tattaqun ini yang nanti akan menjadikan arwah kita arwah yang dimuliakan oleh Allah. Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah tidak pernah memandang seseorang dari
hartanya, pangkatnya, jabatannya, warna kulitnya, kegantengan, kecantikan, digrinya, kesarjanaan, status sosial, bla 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 bla. Itu semuanya di hadapan Allah adalah nggak berlaku kalau hatinya tidak, rohaninya itu tidak bertakwa. Kita buka dulu hadis perdana dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah pada 6708 bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kalian dari bentuk rupa kalian. Wa amwalikum, Allah tidak pernah melihat kalian daripada harta-harta kalian. Barometer kecintaan di sisi Allah bukan benda-benda ini. Ada orang punya pangkat, jabatan, kekayaan mendapat ridho Allah. Ada orang punya pangkat, jabatan, kekayaan mendapat murka Allah. Bukan sebabnya kekayaan, harta, pangkat, jabatan itu, tapi ketika dia diberikan amanah ini, dia bertakwa tidak kepada Allah. Contoh, Nabi Sulaiman, seorang raja yang kehebatan kerajaannya tidak akan dimiliki oleh raja-raja di dunia, oleh orang-orang terkaya di dunia ini sekalipun. Kenapa? Karena kerajaan Nabi Sulaiman kendaraannya aja angin, Pak. Bukan mobil listrik, hadirin. Kendaraannya angin. Jadi kalau Nabi Sulaiman dari Palestina mau berangkat ke Yaman, tinggal manggil angin aja. Angin, sini. Bawa saya dan menteri-menteri saya. Kita mau kunjungan kerja ke Yaman. Dari Palestina ke Yaman itu kalau pakai kuda terbaik bisa perjalanannya 1 bulan. Tapi dengan angin itu cukup sepagi saja. Nanti pulangnya dari Yaman ke Palestina, kalau naik kuda terbaik itu memerlukan waktu sebulan. Ini enggak, cuma sesore saja. Nih ayatnya coba kita lihat. Dalam surat Saba, pada surat ke-35, ayatnya ke-12, Allah berfirman, Wali Sulaiman ar-riha ghuduwan wa asyah. Wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun. Dan kami tundukkan angin untuk Nabi Sulaiman. Ghuduwuha syahrun, perjalanan sepaginya aja seperti perjalanan sebulan dengan kendaraan biasa. Wa rawahuha syahrun, perjalanan sesorenya aja seperti 1 bulan perjalanan pakai kendaraan kuda biasa. Bahkan wa asalna lahu ainal qitr, dan kami alirkan untuk Nabi Sulaiman di kerajaannya bukan pengaliran air, tapi aliran daripada qitr, timah, tembaga. Makanya kan ayah Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu beliau kalau ada besi di tangannya menjadi seperti adonan. Besi dibentuk pakai tangannya Nabi Daud, jadi baju besi, jadi helm, ya. Nabi Sulaiman begitu hebatnya, bahkan beliau punya rakyat yang kalau dikatakan sakti-sakti itu. Ya, tapi ini kita sebut karomah. Sebelum beliau berangkat ke Yaman, beliau ingin mendakwahkan Ratu Bilqis masuk Islam. Lalu beliau menyuruh kepada warganya, kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, kira-kira siapa yang bisa mendatangkan kerajaan, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam jangka waktu yang sangat cepat ke Palestina sini.
Yang pertama menerima tender ini adalah jin ifrit. Tender sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman ribuan tahun yang lalu. Nih coba kita buka ayatnya. Ini Al-Quran ya Bapak Ibu, bukan cuma hadis, Al-Quran. Ya, di dalam surat An-Naml surat ke 20 berapa? 27. Ya, pada ayat ke-38 39. Qala ya ayyuhal mala'u, wahai rakyatku, kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, tempat duduknya Ratu Bilqis di kerajaannya di Yaman, di negeri Saba. Tingginya hampir 10 meter. Kalau dibawa pakai kontainer hari ini dari Yaman menuju Palestina pakai kontainer 1 bulan perjalanan. Nabi Sulaiman minta memberikan tender kepada rakyatnya. Siapa yang bisa mendatangkan ini? Qabla ayyatuni muslimin, sebelum Ratu Bilqis dan rakyatnya datang ke kita untuk masuk Islam. Memang akhirnya Ratu Bilqis masuk Islam dan menjadi istri siapa? Nabi Sulaiman. Lihat, yang pertama, rakyatnya ini hebat-hebat, ya. Nggak ada tuh kerajaan yang punya rakyat jin langsung. Ini yang pertama menerima tendernya jin ifrit. Qala ifritum minal jinni, berkatalah jin ifrit, ana, apa arti ana? Saya. Wahai Tuan Raja, saya. Ana atika bihi qabla an taquma mim maqamik. Saya akan bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dengan jarak Tuan berdiri, kemudian duduk, maka sudah ada. Kata Nabi Sulaiman, kalau saya pakai berdiri kelamaan. Ada yang bisa nerima tender lebih cepat enggak? Maka ada seorang hamba soleh, bendaharanya Nabi Sulaiman. Ini bukan ilmu sihir, tapi karomah yang Allah berikan. Akhirnya, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seorang hamba yang diberikan ilmu dari Alkitab, namanya Asif bin Barkhoya. Dia berkata, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Kata bendaharanya, wahai Tuan Raja, insya Allah saya bisa lebih cepat dari itu. Tuan gak usah pakai berdiri lalu duduk, gak usah, cukup pejamkan mata. Cukup apa? Pejamkan mata. Maka sudah ada itu. Kata Nabi Sulaiman, baik, saya pilih tendernya yang ini dari bendahara saya. Jin ifrit kalah. Akhirnya kita mulai, kata Nabi Sulaiman, saya memejamkan mata, bismillah. Silakan dibuka Tuan Raja. Nabi Sulaiman buka, singgasana Ratu Bilqis dari negeri Yaman sudah ada di Palestina di kerajaannya. Ini mulianya Nabi Sulaiman bukan karena kehebatan kerajaannya, tapi beliau bertakwa kepada Allah. Hadirin, sebaliknya 360 derajat, orang ini punya jabatan, kekuasaan, harta, kekuatan, tentara, ya, kecanggihan pada zamannya. Tapi kenapa Allah laknat? Terbalik dengan kenyataan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan kerajaannya, hartanya, pangkat jabatan dimuliakan. Yang satu dilaknat sama Allah. Kenapa? Yang satu ini dalam pemerintahannya, kerajaannya, dalam kekayaannya, dia tidak punya la'allakum tattaqun. Contohnya siapa? Firaun. Nih coba kita lihat. Bahkan di kuburnya aja Allah ancam dengan siksaan api itu. Di dalam kuburnya Firaun. Ya. Ini diantaranya Allah katakan dalam surat ke-40, surat Ghafir pada ayat ke-46. Coba kita buka tuh. Allah berfirman di sini, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kata Allah, api ditampakkan, yu'radun.
alaiha, kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ghuduwa wa asyiya, di kubur mereka masing-masing api ditampakkan kepada mereka pagi dan petang, pagi dan petang. Wa yauma taqumus saah, dan nanti ketika bangkit hari kiamat lebih berat lagi. Apa kata Allah? Adkhilu ala fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya asyaddal azab, yaitu kepada siksa yang lebih pedih. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jadi perjalanan arwah ke alam akhirat, mulusnya arwah kita, baiknya arwah kita, dibanggakannya arwah kita di hadapan Allah dan para malaikatnya, bergantung dari susah payah kita di dunia untuk taat kepada Allah. Gitu. Ya, makanya tadi yang hadis pertama saya bawakan, Allah tidak pernah memandang seseorang daripada bentuk rupanya, tidak sama sekali. Dengan contoh dua ini saya berikan. Nah, hadirin para jemaah dirahmati Allah, ini yang namanya la'allakum tattaqun, makanya latihannya itu ada di bulan Ramadan. Trainingnya itu sebulan penuh ada di bulan Ramadan untuk menciptakan la'allakum tattaqun. Ya. Trainingnya ini ada di bulan Ramadan. Hadirin, yang namanya la'allakum tattaqun, seseorang itu sejak dia bangun tidur sampai bangun tidur lagi dengan memakai adab-adab sunnah, itu namanya dia menggunakan la'allakum tattaqun. Seseorang ketika masuk rumah sampai masuk istana negara, dia pakai la'allakum tattaqun, maka akan dapat ridho Allah. Sejak masuk toilet sampai masuk Masjidil Haram, mesti ada la'allakum tattaqun. Bapak Ibu sekalian, contohnya gini, ada seseorang masuk ke toilet tanpa la'allakum tattaqun, insya Allah masuk toiletnya nggak baca doa, masuk toiletnya tidak melangkah kaki kiri. Apa doanya masuk toilet? Allahumma barik lana. Kebetulan belum sahur ya ini. Hadirin, orang kalau sudah tidak ada la'allakum tattaqun, dia masuk toiletnya pun tidak akan baca doa sunnah. Jadi ketakwaan la'allakum tattaqun diperlukan bahkan mau masuk toilet, Pak. Begitu sempurnanya agama kita. Saya ketika masih belajar di Pakistan, ada siswa-siswa dari Amerika. Ya, lettingan kita ada yang white skin, ada yang black skin. Mereka cerita, ketika mereka pulang ke kampungnya di New York, sebagian ada yang di Texas, ada yang di macam-macam, ya. Mereka cerita bahwa gara-gara mereka masuk toilet dengan la'allakum tattaqun, baca doa, baca adab-adabnya dengan akhlak yang mulia, orang-orang bule masuk Islam, Pak. Begitu sederhananya. Ceritanya gimana? Ketika dia nunggu di airport, ini satu ceritanya begitu. Dia udah nunggu antrian nih. Yang teman-teman kita ini dia paling depan, giliran dia. Tiba-tiba ada yang dari toilet sudah keluar. Di belakang kayaknya ada orang lagi megang, aduh. Teman kita bilang, brother, please, you can go there. Sekarang katanya, silakan kamu dulu, ambil giliran saya, silakan. Dibilang ini orang akhlaknya baik banget gitu. Nah, itu kejadian pertama. Yang kedua, giliran dia sudah akan masuk, dia baca doa dulu, qomat kamit. Orang pada ngelihat, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Lalu dia langkahkan kaki kiri dulu. Akhirnya si para bule itu bertanya setelah teman kita ini keluar. Dia bilang, what are you reciting? Apa yang kamu baca? What are you doing? Kenapa kamu melangkahnya kayak ada gerakan-gerakan khusus? Dia bilang, I am Muslim. Saya orang Islam. We have some kita punya cara-cara dari our prophet. Kita punya cara-cara untuk masuk toilet pun dari Nabi kami. Itu diajarkan dalam Al-Quran, dalam sunnah. Maka mereka bilang, waduh, hebat banget Islam ya. Begitu indahnya Islam.
Sampai urusan toilet diatur dalam undang-undang Quran dan hadisnya. Saya juga ingin seperti Anda. Asyhadu alla ilaha illallah. Baik. Bapak Ibu sekalian, momen di bulan Ramadan inilah momen yang paling tepat untuk kita bina la'allakum tattaqun. Dan ini nggak kelihatan abstrak. Rohani kita jadi orang bertakwa atau tidak itu nggak kelihatan. Kelihatan dari apa? Dari ketika ada panggilan Allah. Paginya kita ingat nggak sama Allah. Ketika azan kumandang kita datang nggak ke masjid. Ketika setiap harinya kita baca Quran tidak, ya berzikir tidak. Jadi la'allakum tattaqun ini prosesnya seperti itu. Jalankan perintah Allah. Baik. Sekarang kita buat definisinya. Definisi takwa yang paling gampang begitu. Takwa definisi cuma dua. Jalankan semua perintah Allah. Yang kedua, jauhkan semua larangan. Memang statementnya cuma dua ini saja, tetapi di dalamnya segudang struggle, segudang effort, segudang sacrifice, pengorbanan untuk menjadikan kita la'allakum tattaqun. Baik dia bersendiri, beramai, di rumah, di jalan, di kantor, di masjid, di pasar, di toko, di mana saja dia punya dua prinsip ini. Jalankan semua perintah Allah, jauhkan semua larangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi proses la'allakum tattaqun ini latihannya memang ada trainingnya di bulan Ramadan. Makanya sekarang kita lihatkan hadisnya, Bapak Ibu sekalian. Hadis yang mau saya bacakan ini masih bisa kita capai, masih bisa kita usahakan. Apa dia? Yaitu arwah perjalanan yang begitu indah. Saya pun ada roh, ya. Bapak-bapak pun ada, bapak ibu pun ada rohnya di dalam tubuh Anda. Dan sama sekali kita tidak mengetahui bentuknya seperti apa. Makanya hadirin, ketika ada seorang Hindu di India yang saya lama tinggal di sana, India Pakistan, kebetulan saya hampir 8 tahun tinggal di sana dan saya ngerti bahasa Indianya. Ada seorang Hindu, dia bertanya kepada guru kami, ya, dengan bahasa Indianya itu. Dia katakan bahwa apa itu? Orang Hindu ini seorang dokter. Dia punya rumah sakit, dia dokter spesialis dan macam-macamnya. Dia tanyakan tuh, Hazrat, मैं बहुत हैरान हो गया हूँ, ये जब तक आपका ईमान इतना पुख्ता है, हालांकि ये आपका रब बिल्कुल नजर सकता नहीं. Ngerti nggak Pak nehi? Kalau nehinya ngerti ya Pak? Jadi kata dokter Hindu ini begini, saya heran kepada orang Islam. मैं बहुत हैरान हो गया हूँ, ये हालांकि आपका रब है, padahal Tuhan kalian nazar sakta nahi. Tuhan kalian itu tidak pernah dipandang dengan mata. Ye dusra madhab dusra din hai, yo uska Rabb bilkul nazar sakta hai. Ye apka Rabb bilkul nahi hai, gitu ya. Sambil kepalanya goyang-goyang gitu, Pak. Hadirin, kata dokter Hindu ini, beliau berkata, saya heran dengan orang Islam, Tuhannya nggak kelihatan, tapi imannya kuat-kuat. Sampai kalian berani untuk mengorbankan jiwa kalian dalam berjihad, mati syahid. Padahal Tuhan-Tuhan agama lain kelihatan. Orang Hindu Tuhannya kelihatan dewanya, ya, apa itu namanya, apa sih, kayak duplikat atau ininya, bentukannya. Yesus pun ada. Ketika di apanya tuh, dipantek di salibnya. Orang Buddha pun begitu. Orang Konghucu pun kelihatan matahari dan apinya. Tuhan Allah tidak kelihatan, tapi kenapa kalian yakin? Hadirin, ini guru kami namanya Syekh In'amul Hasan. Beliau menjawab, wahai Pak Dokter, saya akan ek cheez hai मैं आपका के सामने वो एक नमूना मैं बताऊंगा. Kata guru kami, saya akan kasih tahu satu contoh.
satu benda, satu makhluk, saya orang Islam yakin, kamu orang Hindu yakin, orang ateis pun tidak beragama pun yakin akan benda ini. Padahal benda ini dengan kecanggihan teknologi tidak pernah tertangkap kamera, terdeteksi bentuknya, warnanya, kayak apa pergerakannya. Kata orang Hindu itu, apa itu? Kok ada benda kayak gitu? Ada. Dia tidak kelihatan, tapi Anda yakin. Kata guru kami, itu adalah roh, arwah kita. Ditanya lagi, Pak Dokter, di rumah sakit Anda ada alat-alat canggih kedokteran? Ada. Sejauh ini berapa lama, berapa sering Anda melihat orang sakarat maut? Sering. Lalu ketika orang itu masih hidup, dia masih bergerak-gerak. Tapi ketika dia sudah tidak bergerak, itu kenapa wahai Pak Dokter? Jawaban si dokter, karena rohnya udah pergi. Ya, rohnya meregang dari badannya. Pertanyaannya, apakah kelihatan rohnya itu? Apakah bisa terdeteksi dengan alat-alat kedokteran yang canggih? Si dokter mengatakan, iya ya, nggak bisa. Nggak bisa dilihat, nggak tahu juga bentuknya kayak gimana. Kata guru kami, kamu yakin nggak adanya arwah? Iya, saya yakin. Jangankan Allah Ta'ala, satu makhluk Allah aja yang namanya arwah, sampai kapanpun nggak bakal kita tahu. Akhirnya si dokter dengan jawaban-jawaban seperti itu, dia bersyahadat masuk Islam, Pak. Hadirin, coba. Kita dalam kehidupan ini terlebih di bulan Ramadan, yang mana 10 malam terakhir merupakan hari-hari premium. Ini kita berada pada hari-hari VIP, Pak. Sepanjang tahun sampai kiamat. Tidak ada hari-hari terbaik kecuali 10 malam akhir Ramadan ini. Menjadi hari-hari the bestnya yang Allah pilih. Melebihi dari 350 hari yang lainnya. Berlaku sampai kapan? Sampai kiamat. Makanya kalau kita perjuangkan roh kita menjadi roh yang taat, arwah kita perjalanannya coba kita lihat. Ini ngomong lagi puasa, mulut keringnya ya Pak. Nggak ada air kah Pak? Allahu Akbar ya Allah. Hadirin, saya buka sekarang hadis nomor 18.534. Nih, Bapak Ibu sekalian, kalau habis kita baca ini, semoga saya terjemah nanti, panjang banget hadisnya. Semoga kita bisa memperjuangkan roh kita menjadi roh yang bertakwa. Sehingga perjalanan begitu indah, Pak. Nggak tahu nih, saya kapan matinya, Bapak Ibu kapan meninggalnya. Tapi kalau kita perjuangkan ketaatan kayak di bulan Ramadan, setelah Ramadan pun kayak begini, masjid ramai, Al-Quran dibaca. Ya, baik, coba kita baca. Nabi bersabda, Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang bertakwa, beriman dan bertakwa, orang yang baik, sholatnya baik, puasanya jalan, sedekahnya pun dia kerjakan, akhlaknya pun akhlak yang indah. Orang kayak begini, apa kata Nabi? Idza kana fin qita'im minad dunya, kalau dia akan meninggalkan dunia, mau mati maksudnya, sakarat maut, wa iqbalin minal akhirah, dan kalau dia akan berhadapan dengan alam akhirat, nazal ilaihi malaikatun minas sama, akan turun kepada orang yang sedang sakarat maut ini, orang bertakwa ini, akan turun kepadanya malaikat dari langit, begitu banyaknya, bidul wujuh, wajahnya, mukanya para malaikat putih berseri, ka'anna wujuhahumus syamsu, seakan-akan wajah mereka sinar matahari. Para malaikat datang kepada orang yang bertakwa ini dengan wajah yang tidak menyeramkan, wajah yang menyenangkan. Terus kata Rasul, ma'ahum kafan min akfanil jannah, ia membawa kain kafan daripada kain kafan surga. Hadirin, ini nih, tisu ini Pak, tisu, sumpamanya kain kafan surga segini aja, jatuh ke dunia ini sekarang, ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ya, makanya para ulama katakan, sumpamanya bidadari lagi bebedak, Bapak Ibu, Bu, bidadari lagi pakai skincare surga gitu ya, bedaknya jatuh dikit aja Pak ke dunia ini, insya Allah Bantar Gebang kami di Bekasi harum. Bapak Ibu pernah ke Bantar Gebang?
Jarak 1 kilometer pun baunya bukan main. Kalau bidadari lagi bebedak, jatuh ke dunia, itu harum. Kalau bidadari meludah saja ke lautan dunia, niscaya air laut dunia jadi manis, Pak. Coba kalau Bapak Ibu meludah, habis tidur apalagi? Hadirin, jadi ini kain kafan surga Allah peruntukkan untuk membalut daripada nyawa, ya, untuk penempatan nyawa orang bertakwa ini pas udah dicabut berdasarkan alam malaikatnya. Kita nggak bisa lihat ini alam malaikat. Kemudian wahanut min hanutil jannah. Demikian juga para malaikatnya membawa daripada minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhum maddal basar. Para malaikat ini akhirnya mengelilingi orang yang dalam keadaan mau meninggal dunia. Keluarganya ada di situ, tapi mereka tidak bisa melihat. Yang bisa melihat adalah orang yang dalam keadaan sakarat maut ini. Ya. Hatta summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Hatta yajlis. Sehingga malaikat maut duduk inda ra'sihi, di dekat kepala orang yang dalam keadaan malaikat mautnya duduk di kepala orang yang mau meninggal ini. Bapak Ibu lihat, udah dibawakan kain kafan surga, dibawakan minyak wangi surga, malaikat maut mendoakan, berucap dengan kata-kata yang enak banget. Apa kata malaikat maut? Ayatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai rohani yang baik, wahai roh yang terpuji, yang taat kepada Allah. Apa kata malaikat maut selanjutnya? Ukhruji ila maghfiratim minallah. Saya cabut nyawamu, keluarlah nyawamu, berangkat kepada ampunan Allah, menuju ampunan Allah, waridwanin, dan juga keriduan Allah Ta'ala. Didoakan malaikat maut, Pak. Biasanya kalau malaikat maut mencabut nyawa orang jahat, itu dengan sekali betotan, sekali tarikan, dengan wajah yang sangat menyeramkan. Tapi untuk arwah yang bertakwa, perjalanan arwah ini menjadi indah. Nah, mumpung kita masih ada waktu nih Bapak Ibu, betul-betul kita persiapkan itu. Baik, kita lagi lihat. Fatakhruju tasil kama tasilul qatrah. Akhirnya nyawanya keluarlah sebagaimana, yaitu mengalirnya satu air min fi yisiqa, ketika air itu ditumpahkan dari kendi. Jadi nyawa orang bertakwa dicabutnya, keluarnya nyawanya seperti air mengalir. Tapi kalau orang jahat, orang tidak iman, orang tidak bertakwa kepada Allah, nyawanya itu dicabut seperti seonggok daripada besi, dari tumpukan wol, dari tumpukan kapas, ditarik seperti itu. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata'in. Ketika nyawanya sudah dicabut dengan lemah lembut oleh malaikat maut, diambillah nyawanya ini oleh malaikat-malaikat yang membawa kain kafan. Wahai malaikat maut, serahkan nyawa hamba Allah yang bertakwa ini. Kenapa? Ini perintah Allah, supaya nyawanya segera dibalut dengan kain kafan surga. Ya. Dicabut apa tuh? Dibalut dengan kain kafan surga dan dilumuri dengan apa? Minyak wangi surga. Kemudian hadirin, akhirnya keluarlah daripada roh yang mulia ini ka'atyabin nafhati miskin, seperti baunya minyak misik, minyak kasturi, wujidat ala wajil ardi, yang ditemukan, yang ada di seluruh penjuru dunia. Betapa harumnya itu. Akhirnya fayas'aduna biha, dibawalah naik ke langit pertama Bapak Ibu. Setiap penduduk langit pertama sampai langit ketujuh, ini iring-iringannya diperintahkan oleh Allah untuk dibanggakan. Kata Allah, wahai para malaikatku, bawa nyawa orang bertakwa ini dibanggakan di penduduk langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, terus. Setiap penduduk langitnya berkata, qalu, mereka berkata, ma hadzal ruh at-thayyib, wahai malaikat maut, ini nyawa siapa yang baik sekali? Ini nyawa siapa yang sangat bertakwa ini? Maka malaikat maut dan para malaikat pengiring menjawab, ini fulan bin fulan, ini nyawa bapak anu bin anu, nyawa ibu anu binti anu. Dibanggakan sampai ke langit ketujuh tuh. Fayas'aduna biha ila sama isabi'ah.
Ketika udah sampai langit ketujuh Bapak Ibu sekalian, maka Allah turun tangan. Allah berfirman, kata Allah, uktubu kitaba abdi fi illiyin, wahai para malaikatku, catat hambaku yang rohnya ini bertakwa ke dalam catatan orang-orang yang bertakwa. Di mana dicatatnya? Illiyin. Masukkan nyawa ini kepada illiyin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita meninggal dunia dengan ketakwaan seperti ini, kita nyawanya bisa langsung ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang perlu ditakuti. Ya, ketemu dengan orang-orang soleh terdahulu, ketemu dengan orang-orang tua kita yang soleh, guru-guru kita. Nah, hadirin, akhirnya kemudian nyawanya dimuliakan, kata Allah. Letakkan kembali nyawanya ke alam kuburnya, karena prosesi penguburannya sedang berjalan. Setelah dikubur, nyawanya dikembalikan ke jasadnya, ya, maksudnya tidak masuk, tapi berada di jasadnya di situ untuk mendapat pertanyaan-pertanyaan kubur. Akhirnya, setelah dia diletakkan nyawanya di kuburan, mulailah, ya, orang yang mengantarkan jenazah ke pekuburan sudah pada pulang. Datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir. Akhirnya Munkar Nakir pun berkata, man rabbuka, wahai bapak, siapa Tuhanmu? Ini nyawa orang bertakwa. Dia menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ditanya lagi, madinuka, apa agamamu? Dia menjawab, diniyal Islam, agamaku Islam. Seterusnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Hadirin, sampai kuburannya, kata Nabi SAW, kuburannya dijadikan daripada taman surga. Kuburannya pun akan amal solehnya, puasanya, baca Qur'annya, iktikafnya akan berubah bentuk menjadi orang-orang ganteng, orang-orang cantik untuk menemani di alam kuburnya. Bapak Ibu sekalian, hadis ini yang barusan kita baca, ya, udah syuruk ya. Hadis ini masih bisa kita usahakan ada dalam diri kita supaya perjalanan arwah kita mulus sampai di kuburnya. Akhirnya terakhir Nabi katakan, kuburnya begitu indah menjadi taman dari taman surga, dan malaikat berkata, wahai hamba Allah yang bertakwa, wahai nyawa yang baik, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Nanti bangun-bangun kiamat. Nah, perjalanan arwah selanjutnya menuju padang mahsyar. Setelah padang mahsyar menuju alam hisab. Setelah alam hisab menuju alam syafaat. Setelah itu menuju telaga Kausar. Terus perjalanannya masih panjang sampai nanti finally-nya masuk surga ataupun masuk neraka. Naudzubillah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita menjadi takdir terbaik, menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Ta'ala, hamba-hamba yang menjalankan perintah dan juga menjauhi larangannya. Wallahu alam bissawab. Masih ada 8 menitan lagi atau 10 menit lagi. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Pertanyaan bebas. Mungkin ada yang mau tanya masalah tahajud ke zakat, silakan. Iya. Terkait dengan wudhu tadi, sepertinya ilustrasinya jalan itu seperti naik pesawat mungkin transit ya. Iya. Transit di alam barzah. Nah, pertanyaannya tadi disampaikan di alam barzah itu bisa ketemu dengan betul. Itu kan ada hijab ya di alam barzah itu. Tapi hijabnya hanya untuk orang yang hidup. Tidak untuk yang sudah meninggal. Sudah meninggal bisa bertemu. Tetapi kalau dia nyawanya tidak bertakwa, dia tidak bisa bertemu dengan orang-orang soleh. Kenapa? Disiksa di kuburnya. Jadi nyawa yang bisa berterbangan ke sana kemari di alam barzah itu nyawa orang-orang bertakwa. Bahkan kalau kita perjuangkan ketakwaan, nyawa kita kalau sudah meninggal nanti, ini kita sudah meninggal, nyawa kita boleh berjalan-jalan melihat keindahan surga, dibawa oleh burung-burung dalam kendi hijau.
Begitu hadisnya. Dibebaskan. Tapi kalau dia apa? Tidak bertakwa, nyawanya dikuburnya disiksa terus begitu. Ya. Pertanyaannya apa? Jadi artinya orang takwa dengan yang tidak takwa itu ibaratnya ada ruang fit dengan ruang yang Pasti. Nah, Bapak Ibu, sekarang gini, logikanya begini. Kita bekerja nyari duit, ya, nyari duit sebanyak-banyaknya. Ketika Bapak Ibu punya uang, si A punya duit 5 miliar, dia pergi ke supermarket, ya, dia punya uang 5 miliar, pergi ke Indomaret katakan, bahkan dia bisa beli semua Indomaretnya itu. Tapi berbeda sama orang si B, ke Indomaret dia cuma punya 100 ribu, paling dapat apa Pak? Gitu kan? Jadi orang yang bertakwa ini, nyawa yang bertakwa, kalau dia makin bertakwa di akhiratnya, dia akan makin bisa melakukan perkara-perkara yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak punya bekal banyak. Jadi orang punya bekal banyak, dia akan bisa untuk bertemu dengan Nabi, berjalan-jalan menuju orang tuanya, bersilaturahim sebelum datangnya kiamat. Kayak orang kalau punya banyak duit, hadirin, ngapain berangkat haji pakai yang reguler? Nunggunya aja udah setengah ampun. Enggak setengah mati ya Pak, setengah ampun. Nunggunya aja berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun. Apalagi di Sulawesi Tenggara, 40 tahun. Allah alam kenapa itu sampai begitu. Bayarnya cuma 69 juta. Tapi kalau Bapak Ibu punya uang lebih banyak, ngapain saya nunggu lama-lama? Naik yang plus. Ya, haji plus. Bayarnya berapa? 300 juta. Memang 6 kali lipat hampir gitu kan. Tapi ketika Anda punya uang lebih lagi, ya saya punya duit banyak, bekalnya banyak. Saya mau naik yang tanpa waiting list. Yang 2 tahun lalu masih ada, pakai apa? Furoda. Itu logikanya begitu. Kalau kita makin bertakwa, makin mengumpulkan poin-poin hasanah, itu bekalnya di akhirat sangat luas nantinya. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf nih, saya berikan dalilnya nanti. Bahkan kalau orang tua amalnya kuat banget, bukan cuma dia bisa begini begitu di akhirat, dia justru juga bisa menolong anak cucu istrinya, bapak, ibu, kakek, neneknya untuk bareng-bareng masuk surga. Bekalnya banyak. Dia bisa traktir tuh keluarganya, ayo silakan makan, all you can eat. Uangnya banyak. Kalau orang nggak punya uang, ya, uang cuma 10 ribu Pak, apa bisa masuk ke Gyukaku yang sekali makan 300 ribu? Kok Ustadz tahu? Sering mampir. Hadirin, beda. Logika kita aja memahami kayak begitu contoh dunianya. Apalagi masalah akhirat. Makanya ini kesempatan kita betul-betul yang Allah masih kasih umur kepada kita untuk kembali kita bertobat, beramal soleh. Dah, sisa umur kita begitu aja deh kita lakukan. Gitu ya Pak? Ada lagi? Ya. saudara-saudara kita sudah meninggal dari dahulu. Iya. Sama yang kedua, apakah yang di dalam kubur itu bisa melihat kita yang masih hidup? Iya. Jadi seperti yang tadi saya katakan jawaban pertama, kalau orang itu soleh, maka Allah izinkan untuk silaturahim. Tapi kalau tidak soleh, terkungkung di kuburnya untuk disiksa. Yang kedua, apakah orang yang berada di alam barzakh, di kuburan, alam barzakh itu alam kubur, bisa melihat kita yang hidup? Bisa, kata Rasul. Cuma tidak bisa berinteraksi. Dan melihatnya itu nggak memerlukan nunggu malam Jumat. Kan ada tuh kita sering dengar, ya, orang tua kita kembali ke depan rumah, pintu rumah kita tiap malam Jumat. Nggak perlu tiap malam Jumat, tiap hari dia bisa lihat. Jadi kalau kita lagi ngaji kayak begini, orang tua kita tuh melihat dari alam barzakhnya, alhamdulillah ya Allah, anak saya iktikaf, anak saya ngaji Quran, anak saya bersedekah, anak saya ngaji ilmu, sholat berjamaah. Orang tua seneng. Tapi ketika anaknya berbuat dosa dan maksiat, orang tuanya pun bersedih. Sama seperti itu. Ya. Baik, sudah masuk isyraqnya? Masih 4 menit tuh Pak. Ada lagi Pak?
Isyraq itu disolatkan ditambah sedikit ya, biar tidak ragu-ragu. Dari waktu syuruknya 5:55 tambah 10 menit. Jadi 6:05. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Pada waktu Rasul itu mau meninggal, makanya itu berdoa supaya sakitnya itu untuk umat itu digunakan oleh beliau itu ya. Gimana Pak? Jadi pada waktu Rasul itu mengalami Oh iya betul, Rasul. itu ada hasilnya enggak? Jadi apakah sakitnya umat-umat terdahulu pada waktu sakaratul maut dengan umat yang sekarang ada bedanya berkat Tuhan itu tersebut? Iya, artinya begini. Rasul ingin merasakan beban dicabutnya nyawa. Kan beliau ditawarkan tuh dengan perkara yang paling double VIP-nya. Kata Jibril, wahai Nabi, nyawamu mau dicabut seperti apa? Yang paling lembutnya seperti apa? Kan perkara yang paling lembut bisa kita contohkan Pak. Satu helai rambut berada di tumpukan tepung. Betul? Itu kalau dicabut nyes enggak? Nyes banget kan? Nah, kamu mau seperti itu enggak wahai Nabi? Justru Nabi berkata, tidak. Saya ingin merasakan yaitu penderitaan yang paling sakit daripada pencabutan nyawa. Makanya Rasul mengerang tuh, begitu. Supaya juga beliau merasakan beban umatnya. Jadi kalau ada orang tidak bertakwa, ini hadisnya yang tadi kita baca, dicabutnya menyeramkan oleh malaikat maut. Tapi kalau dia bertakwa, maka seperti air yang mengalir. Atau seperti yang tadi dikatakan, seperti satu helai rambut dicabut dari tepung. Kan indah gitu Pak. Enggak seperti pohon sengon dicabut dengan akarnya. Begitu pencabutan nyawa orang-orang yang jahat. Gitu. Tapi betul, hadis itu riwayat Imam Bukhari Muslim yang Rasulullah minta jangan dimudahkan. Artinya saya ingin merasakan kayak apa sih sakarat maut itu. Jadi nyawanya dicabut dari ujung jempolnya itu. Terus berjalan ke pahanya, terus ke kakinya, terus ke tubuhnya, sampai dicabut. Dah, ini sudah tinggal 1 menit. Semoga Allah mudahkan kita sampai malam 30 nanti. Tetap mencari Lailatul Qadar Bapak Ibu pada malam-malam ganjil, pada malam-malam genap juga ya. Karena kemungkinan juga bisa terjadi itu. Pokoknya kita ambil aja semuanya 10 malam terakhir supaya kita mendapatkan pahala 83 tahun 4 bulan ibadah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kekurangan saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.